Halo Bos Review, di sini kita akan kembali membahas smartphone. Kemarin kita telah membahas tentang smartphone yang berbrand Vivo, ya, karena kita telah mendapatkan requestan dari penonton setia kami, dan di sini kita akan bahas yang sesuai dengan requestannya, yaitu Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Dan di sini kita akan bahas untuk spesifikasinya apa saja sih keunggulan dan kekurangan dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G ini. Yang pertama yang kita akan bahas di sini yaitu bicara desain, yaitu bodinya pun sendiri dia sudah mencapai ukuran dengan bodi 165,4 kali 76 kali 76,8 mm. Dengan bobot beratnya sendiri dia 215 gram. Dan ini untuk bobot beratnya cukup berat juga sih, karena 215 gram. Biasanya handphone lain nggak sampai 200 gram. Dan ini sampai smartphone ini dia ukurannya, dia beratnya dia sampai 215 gram, cukup berat juga. Dan untuk desain untuk bodinya sendiri yang lain itu dia menggunakan plastik atau berlapisin dengan kaca. Nah, tapi nggak perlu khawatir karena ketika handphone ini jatuh, karena nggak usah khawatir takut retak atau pecah karena dengan berlapisan kaca, karena handphone ini sudah dilapisi dengan Gorilla Glass 5. Sasaran handphone ini akan jatuh nggak akan langsung retak ataupun LCD akan rusak karena sudah dilapisi dengan Gorilla Glass. Beda dengan Vivo yang kemarin kita bahas, Vivo V20 ya, memang mewah tampilannya, harganya juga mewah, namun tidak dilapisi dengan Gorilla Glass, dan penggunanya harus berhati-hati. Namun untuk smartphone ini, dia untuk keunggulannya yang saya paling suka kan ini, karena untuk desainnya semua dia sudah dilapisi dengan glass Gorilla. Untuk warna yang disediakan dari brand Xiaomi ini, dia untuk 5G ya, ini khusus yang 5G, dia menyediakan 3 warna pilihan, yaitu pertama grey, blue, dan red. Untuk spesifikasi untuk layarnya sendiri, dia menggunakan tipe IPS LCD dengan resolusi 1080 x 2400 megapiksel. Dan ini standar ya menurut saya, dan bisa dikatakan keunggulannya juga dari smartphone ini karena sudah melengkapi dengan resolusi 1080 dikali 2400 pixel, dan ini cukup pas juga untuk menurut saya. Dan untuk penyimpanannya sendiri, dia itu RAM dan internalnya sendiri, dia untuk RAM-nya sendiri dia terbagi 2 kelas. Yang pertama 6 GB dan yang kedua 8 GB. Dan untuk internalnya sendiri dia juga terbagi 2, yaitu yang 128 GB dan 256 GB. Dan ini penyimpanannya cukup besar juga dan pas banget buat kalian yang hobinya untuk melakukan penyimpanan buat download aplikasi, maupun kalian hobinya selfie atau buat rekaman. Dan ini untuk penyimpanan yang besar ini saya rasa cukup pas juga buat kalian. Dan ini termasuk keunggulan dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G. Dan ini yang ditunggu-tunggu sama teman-teman, pasti bicara tentang kamera. Kameranya kalian ini nggak perlu khawatir, karena Xiaomi Redmi Note 9 ini Pro 5G, keunggulan yang paling saya salutkan di sini pas saya baca-baca itu artikelnya, kamera utamanya dia ini. Untuk kameranya sendiri dia ada 4 ya, kameranya yang di belakang, dan kameranya di depan ada 1 ya, seperti umumnya biasalah 1 kalau untuk kamera selfie. Dan di sini untuk kamera di belakang dia ada 4 bagian. Dan kamera utama dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini 5G, dia 108 megapiksel. Sempurna menurut saya ini kualitas kameranya, karena kamera utama 108 megapiksel dan ditambah lagi 3 kamera yang lainnya. Yang pertama 8 megapiksel dan masing-masing 2 kamera pendukung lainnya, yaitu masing-masing mendapatkan kualitas 2 megapiksel. Dan ini cukup sempurna menurut saya untuk kameranya, dan pas banget kalian yang hobinya yang suka fotografer atau kalian hobinya yang suka ngevlog juga, cukuplah untuk menurut saya ini untuk kualitas kamera. Dan ini apalagi sudah mencapai 108 megapiksel. 108 megapiksel ini bukan kualitas kamera yang murahan. Dan untuk kualitas selfie yang di depan menurut saya standar kalau menurut saya. Ya, tapi kita masukkan keunggulan juga karena sesuai dengan harganya juga. Karena harga dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini terjangkau banget sih menurut saya. Bukan kelas, bisa dikatakan kelas menengah, bisa juga dikatakan untuk kelas ke bawah. Karena ini juga harganya sangat pas juga. Karena di harganya ini di bawah 4 jutaan. Jadi kalian yang menghasilkan 4, jadi teman-teman bisa menghasilkan atau memiliki handphone dari di bawah ini, karena harganya pun juga sangat terjangkau juga menurut saya, di bawah 4 jutaan. Cuman saya dapat, kalau nggak salah dia harganya 3.900.000-an, ada juga
Nah, tergantung sih dari toko-toko tempat kalian akan beli. Yang jelas handphone ini nggak nyampe dari harga 4 jutaan. Dan untuk kamera selfie di depannya sendiri dia menggunakan standar ya 16 megapiksel sih, standar sih. Namun sesuai dengan harga juga ya saya katakan. Jadi termasuk ini keunggulannya juga dari smartphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini. Di sini yang bagaimana yang hobinya gaming, apakah handphone ini cukup atau pas nggak buat untuk gaming? Menurut saya dari resolusi-resolusi yang saya dapatkan dan saya baca dari artikel dari Xiaomi Redmi Note 9, dan ini pas, cocok buat game. Kenapa? Karena memiliki resolusi yang tinggi dan grafik juga yang saya baca-baca juga dari dan saya ikuti konten kreator lain untuk pembahasan mereka, dan ternyata banyak yang setuju menggunakan Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G ini pas banget untuk menggunakan gaming. Bagaimana kalau gamingnya yang kualitasnya berat grafiknya? Ya nggak ada masalah. Kalau grafiknya ini sudah dipas juga karena sudah dikombinasikan sesuai dengan standar sih menurut saya dari handphone ini. Jadi pas juga untuk digunakan untuk gaming. Misalnya kalian ingin gaming Mobile Legends, PUBG yang resolusi tinggi, ya itu pas banget juga buat kalian yang punya handphone Redmi Note 9 ini karena nggak usah khawatir. Dan untuk kualitas baterainya sendiri pun juga sangat mendukung menurut saya. Dan ini lebih tinggi kualitas baterainya, penyimpanan baterainya dibandingkan Vivo yang kemarin kita bahas. Karena Vivo yang kemarin kita bahas itu, masih ingat kan kalian Vivo yang kemarin V20 kapasitas baterainya itu cuma 4000 mAh. Namun Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini dia kualitas penyimpanan baterainya itu 4800 mAh. Hampir mencapai 5000 mAh, dan ini cukup awet juga untuk kapasitas baterainya. Dan di sini keunggulannya yang terakhir, dia sudah memiliki fast charger dengan kekuatan 33 watt. Dan ini kalian nggak usah khawatir karena sudah pada saat HP-nya lowbat kalian berburu-buru ingin keluar, nggak perlu khawatir karena sudah dilengkapi dengan fast charger dengan kekuatan 33 watt. Berbicara tentang keunggulannya sebanyak itu, apakah ada kekurangannya? Tentu saja ada. Karena setiap smartphone dan itu pasti ada keunggulan dan kekurangan. Terus review untuk keunggulannya, untuk kekurangannya dari smartphone ini ada 3 yang saya dapatkan. Yang pertama, ini nggak nyaman untuk digenggam atau dibawa kemana-mana terlalu. Dan handphone ini juga nggak terlalu nyaman juga dibermainkan untuk bermain game. Karena kenapa? Alasan saya mengatakan seperti itu, karena memiliki berat atau bobot 215 gram. 215 gram ini bukan ringan loh. Ini berat. Ketika kita bermain lama-lama atau bermain game atau kita menggunakan chatting kelamaan, handphone tangan kita akan terasa kram karena dengan bobot 215 gram yang kita akan gunakan selama berjam-jam. Namun kalau menggunakan handphonenya yang di bawah standar waktu yang standar, ya mungkin saja nggak ada masalah. Tapi pada saat bagaimana kalau kita bermain game kan nggak ada waktu yang bermain sebentar, pasti kelamaan ya. Apalagi kayak Mobile Legends kan biasanya kita bermain sampai setengah jam kan. Nah itu baru satu putaran. Nah sekarang sementara setelah putaran kita masih lanjut lagi push rank. Nah berarti bukan sekitar, ya bisa saja kita habiskan waktu untuk bermain game itu sekitar kurang lebih 2 jaman lah. 2 jam kita bermain handphone ini, tangan kita akan merasa kaku karena dengan bobot 215 gram ini. Kekurangan lainnya itu dia untuk smartphone Xiaomi Redmi Note 9 ini masih menggunakan sistem operasi Android 11 dan masih standar sih untuk sistem operasinya karena masih menggunakan Android 10. Dengan kan untuk di perkembangan sekarang sudah masuk banyak sekarang yang menggunakan handphone yang menuju kapasitas atau Android 11. Karena ketika masih menggunakan Android 10 berarti kita akan sering-sering melakukan updatean servernya biar awet untuk sistemnya sendiri atau operasinya sendiri, biar nggak lalok. Karena kalau untuk 10% itu ya ketika banyak penyimpanannya nggak sering diupdate, maka dia akan lalok untuk operasinya. Yang terakhir, kekurangan dari smartphone ini karena menggunakan lapisan kaca, berarti handphone ini mudah untuk meninggalkan jejak. Jadi handphone ini harus sering-sering dibersihkan karena ketika kita sering pegang maka akan meninggalkan goresan bekas jari kita dan mudah untuk dan mudah untuk menempel di debu karena berlapisan kaca. Nah, itulah tadi keunggulan dan kekurangan dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G ini. Buat teman-teman yang belum ada yang saya sebutkan di sini, apa saja keunggulannya dan kekurangannya, teman-teman bisa kolom di kolom komentar apa saja yang belum saya sebutkan dari keunggulan dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini dan apa saja
kekurangannya menurut teman-teman yang utamanya yang sudah memiliki handphone ini atau smartphone ini. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like. Dan jika kalian nggak suka video ini, jangan lupa untuk dislike. Nggak ada masalah, no problem. Itu hak kalian jika kalian menyukai. Dan jangan lupa untuk share, bagikan ilmu ini, bagikan pengalaman ini, dan informasikan kepada teman-teman Anda sebelum membeli handphone ini. Apakah pas nggak untuk Anda sendiri? Jangan sampai kita membeli handphone yang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam handphone ini. Dah, kalau untuk menurut saya pribadi, saya sukakan dari handphone ini kualitas kamera yang tadi 108 megapiksel. Ini sangat sempurna menurut saya untuk kamera depan, jadi enak kalau menggunakan untuk fotografer. Oke bos, review, sampai jumpa di video berikutnya.